Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Muarif dengan NPM 24313037 dari TI 24A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dalam kalkulus, dasar dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalkulus sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari konsep perubahan dan akumulasi. Kalkulus itu memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang, mulai dari fisika, ekonomi, dan ilmu komputer. Kemudian, apa sih kalkulus itu? Kalkulus terbagi menjadi dua, dari konsep dasar dan aplikasi. Konsep dasar ini adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan akumulasi. Dan konsep dasar dalam kalkulus adalah fungsi, limit, turun, dan integrasi. Dan yang kedua, aplikasi. Kalkulus memiliki aplikasi yang luas, dari mengoptimalkan suatu desain pesawat terbang hingga memahami pertumbuhan populasi baik manusia maupun hewan. Selanjutnya ada konsep dasar dalam fungsi kalkulus, terbagi menjadi ada 4. Yang pertama ada relasi, input dan output. Yang kedua variabel, bebas dan terikat. Yang ketiga ada fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial. Yang keempat ada representasi grafik. Kemudian kalkulus juga memiliki beberapa jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi aljabar, fungsi yang melibatkan operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Terus ada fungsi eksponensial, fungsi yang melibatkan pangkat konstan, digunakan untuk memodelkan pertumbuhan dan peluruhan. Yang ketiga ada fungsi trigonometri, fungsi yang melibatkan sudut dan sisi segitiga seperti sinus, dan tangen. Yang keempat ada fungsi logaritma, fungsi yang merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial, digunakan untuk memodelkan pertumbuhan dan peluruhan. Aplikasi dalam fungsi dalam sehari-hari itu yang pertama ada dari perjalanan. Fungsi digunakan untuk menentukan jarak, kecepatan, dan waktu dalam perjalanan. Ada juga investasi. Fungsi ini digunakan untuk memodelkan pertumbuhan investasi dan menghitung suatu bunga. Terus juga ada fungsi dalam teknologi. Fungsi digunakan dalam algoritma untuk menganalisis suatu data, membangun model, dan mengoptimalkan suatu proses. Selanjutnya memahami perubahan dengan kalkulus. Yang pertama ada kecepatan. Turunan fungsi posisi memberikan kecepatan, menunjukkan seberapa cepat suatu objek bergerak. Yang kedua percepatan. Turunan fungsi kecepatan memberikan percepatan, menunjukkan seberapa cepat kecepatan suatu objek itu berubah. Selanjutnya kalkulus integral dan aplikasinya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada integral. Integral ini merupakan operasi kebalikan dari turunan yang membantu kita menghitung luas daerah, volume, dan panjang kurva itu sendiri. Yang kedua ada luas dan volume. Integral dapat digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva dan volume benda suatu padat. Yang ketiga ada aplikasi praktis. Integral digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi, untuk menjelaskan masalah yang melibatkan akumulasi dan suatu perubahan. Selanjutnya ada kalkulus diferensial, yaitu turunan dan aplikasinya. Yang pertama itu ada turunan. Turunan ini fungsi merupakan konsep fundamental dalam kalkulus diferensial
yang membantu kita memahami perubahan suatu fungsi. Yang kedua ada kecepatan dan percepatan. Turunan dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dan juga mempercepat suatu objek yang bergerak. Terus poin yang ketiga ada optimasi. Turunan dapat digunakan untuk menentukan nilai maksimum dan juga minimum suatu fungsi yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti desain dan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan kuis. Kalkulus ini merupakan alat yang ampuh tentunya untuk memahami dan menyelesaikan suatu masalah di berbagai bidang. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.